Ya Allah yang Maha Rahim, terima kasih atas kasih setia yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami umat-Mu masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengar sabda firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk Engkau pakai di dalam memberitakan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah Minggu Info Kafid tertulis di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-49 sampai yang ke-57. Demikian bunyi firman Tuhan. Air mataku terus-menerus bercucuran, tiada hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku memedihkan jiwaku, oleh sebab semua putri-putri kotaku. Seperti burung aku terus diburu oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, pikirku, binasalah aku. Ya Tuhan, aku memanggil nama-Mu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah Kau tutup telinga-Mu terhadap keluhku dan teriakanku. Engkau mendekat ketika aku memanggil-Mu. Engkau berfirman, jangan takut. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitupun juga pemirsa Nusantara TV dimanapun kita berada. Tentu saja dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, pasti ada satu perasaan atau satu tindakan yang pasti kita lakukan, yaitu menangis. Semua orang pasti pernah menangis. Tetapi memang tanpa sadar ada saja orang-orang yang memang sulit untuk menangis. Karena apa? Biasanya banyak faktor. Terlebih kita bangsa Indonesia ini serasa ada sebuah hal yang tabu jika laki-laki menangis. Banyak dari antara kita ketika laki-laki menangis, ada satu ungkapan, laki-laki itu adalah bencong karena dia menangis. Pertanyaannya, apakah memang laki-laki tidak boleh menangis? Bapak Ibu, tanpa kita sadari, sebetulnya dalam jiwa kita ini sebagai manusia yang utuh, secara emosional sangat sulit bahwasannya jika manusia tidak menangis. Jikapun ada manusia yang tidak bisa menangis, dia hanya berpura-pura. Dia hanya tidak mau kelihatan lemah. Dia hanya tidak mau kelihatan seakan-akan laki-laki tidak boleh menangis. Padahal secara emosi, secara manusiawi, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, lansia, semuanya diperbolehkan untuk menangis. Tidak ada larangan untuk menangis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitupun juga pemirsa Nusantara TV, inilah yang dialami sang Nabi Yeremia yang meratapi bagaimana sedih sekali, bagaimana ratapannya sangat dalam karena emosinya, karena kerusakan Yerusalem, kampung halamannya. Dalam kitab Ratapan ini Bapak Ibu yang secara singkat ada 5 pasal namun sangat mendalam. Kenapa ditulis 5 ratapan ini? Kenapa Yeremia meratap? Kenapa Yeremia menangis? Kenapa Yeremia bersedih? Bapak Ibu, di dalam Ratapan pasal 1
Bagaimana kita melihat Yerusalem sudah sangat rusak. Bagaimana ratapan sang nabi atas kotanya, dia sangat sedih karena kotanya sudah hancur. Karena umatnya sudah tidak lagi peduli dengan Tuhan. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan ketika kita berada dalam posisi Yeremia, ketika kita pulang ke kampung halaman, kita pikirkan ketika kampung halaman kita itu sudah rusak. Pasti secara batin kita akan bersedih. Pasti secara batin kita akan menderita. Secara batin kita akan menangis. Kemudian dilanjutkan Bapak Ibu di dalam ratapan 2, bagaimana sang nabi menggambarkan kerusakan yang terjadi yang dialami oleh umat adalah murka Tuhan. Kenapa Tuhan murka? Karena bangsa itu sendiri yang berbelok, bangsa itu sendiri yang melawan dan tidak mengikuti kehendak Tuhan. Bangsa itu sendiri yang tidak mau pulang dan tidak mau bertobat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat ratapan pasal 2, ketika Yeremia menyadari bahwasannya Yerusalem menderita karena kesalahan umat itu sendiri. Jadi ketika kita berpikir, kenapa hidup kita menderita terus? Mungkin, bisa saja kita coba membayangkan karena apa? Bisa saja itu semua karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Berikutnya berangkatlah kita ke pasal 3, bagaimana yang menjadi renungan dalam khotbah minggu kita ini, bahwasannya di dalam pasal 3 ini ada sebuah harapan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa itu untuk mengingat kembali bagaimana Tuhan adalah pemurah dan setia. Walaupun Tuhan tidak sama sekali menyetujui dosa, Dia tetap perlu umatnya kembali pulang. Dia akan tetap berbelas kasih Bapak Ibu ketika umatnya mau kembali. Jadi marahnya Tuhan ini terkadang hanya sebentar. Ketika kita mengingat akan kesalahan kita. Sangat menarik sifat Tuhan yang satu ini. Dia pemarah, tetapi dia juga pemurah ketika umatnya mau pulang. Ketika umatnya menyadari akan kesalahannya. Jadi sangat berbeda dengan jiwa kita manusia. Ketika Tuhan marah kepada umatnya, ketika umatnya mau pulang, Tuhan akan mengampuni. Tapi coba jiwa kita manusia. Kita kadang-kadang Bapak Ibu sering sekali lupa, bahkan pura-pura atau tidak tahu, bahkan nggak mau peduli ketika Tuhan murka. Jadi ketika hidup kita susah terus, coba refleksikan, pikir lebih dalam, tarik ke belakang, karena apa kita menderita. Bisa saja karena kita tidak mau mengakui dosa-dosa kita. Bapak Ibu, begitupun saudara-saudara yang terkasih, begitupun juga pemirsa Nusantara TV, apakah yang akan kita lihat dalam renungan khotbah minggu ini? Yang pertama, jangan takut menangis, jangan sembunyi tangisanmu. Ayat 49 sampai yang ke-54. Bapak Ibu, melalui ratapan sang Nabi Yeremia, kita diingatkan bahwasannya sebagai manusia, bahwasannya janganlah kita malu ketika menyatakan bahwasannya diri kita lemah. Jangan kita malu untuk menangis. Jangan kita malu ketika kita harus meratap. Manang mulu di hata batak mengedungi. Unang palahita mabiar. Ketika orang meratap, ketika orang menangis, itu adalah salah satu sifat manusia yang alamiah. Ini tidak bisa disetting-setting. Jadi bisa saja orang itu akan menangis. Baik yang berpacaran, bisa saja menangis ketika diputuskan. Sangat ngeri ketika memang seseorang yang sudah pacaran, ketika diputuskan saja, bisa dia menangis. Mungkin sampai dia mogok tidak mau makan. Begitupun juga dalam kehidupan kita yang berkeluarga. Ketika seseorang bapak dan ibu marah kepada anaknya,
anaknya itu akan menangis. Baik karena anak itu salah atau orang tua itu yang terlalu otoriter yang memaksakan kehendaknya padahal anak itu sebetulnya tidak salah. Bapak Ibu, inilah yang diratapi Yeremia di ayat 49. Air mataku terus menerus bercucuran, tiada hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Ayat 50. Bapak Ibu, inilah seruan yang ingin disampaikan oleh Yeremia, bahwasannya dalam jatuhnya umat akan keberdosaan mereka, Yeremia ingin menyadarkan bahwasannya untuk kepada umat supaya sadarlah atas dosa-dosamu. Yeremia sampai terus-menerus mencucurkan air mata, sampai menginginkan dan sampai berharap bahwasannya Tuhan akan menolong. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita melihat bahwasannya dalam hidup ini ketika Yeremia menangis, ketika Yeremia meratap, dia melakukan sebuah hal jujur dalam hidupnya. Dia sangat sedih atas kesalahan umatnya sehingga dia menangis dan meratapi. Jadi Bapak Ibu, dalam menangis ini pun kita harus jujur. Makanya ada istilah air mata buaya. Ini biasanya sering kita lakukan ketika terlebih orang Batak di momen-momen tahun baru, di momen-momen jam 00. Sering doon di ulahon halak Batak, molo momen jam 00 ada istilah mandokata, martangiang. Di sido biasanya sangat banyak sekali air mata, sering saya mengatakan dengan air mata buaya bercucuran. Alaniaha, seorang anak ketika disuruh mandokata, belum pun dia ngomong dia udah nangis. Maaflah atas kesalahanku, Pak, maaflah atas kesalahanku. Belum pun ngomong dia udah nangis bersedu-sedu. Begitupun seorang ibu ketika meminta maaf kepada anaknya. Begitupun ketika ngomong sama suaminya, belum pun ngomong udah menangis. Begitupun seorang bapak, belum pun dia mandokata memodai, terkadang seorang bapak ini pun bisa menangis. Dalam hal ini kita melihat Bapak Ibu, menangis itu adalah hal yang wajar. Tetapi di sini sering ada istilah air mata buaya. Kenapa sering dibilang air mata buaya? Karena tangisan itu terkadang hanya kebohongan. Tangis jam 00, alai dung disuruh omana, ya nakonai, cuci dulu piring, besok lah. Dungi ketika seorang bapak menasihatkan untuk anaknya beribadah di tanggal 1, alai bapak nai pedangolo beribadah. Di sido adong air mata buaya. Di sido adong sebuah kebohongan yang sering kita lakukan ketika tanggal 1 jam 00. Bapak Ibu, disinilah ketika kita menangis, kita harus melakukan sebuah hidup yang jujur. Jadi ketika menangis pun jangan pura-pura. Kelihatan air mata yang pura-pura itu bagaimana bisa kita lihat dari secara fisik pun kita bisa melihat apakah manusia ini pura-pura menangis atau tidak. Bapak Ibu, dalam keringkihan kita sebagai umat, bahwasannya menangis adalah sebuah jawaban hidup untuk meluapkan problematika hidup kita. Sebagai jawaban untuk meluapkan bahwasannya diri kita ini lemah. Diri kita ini adalah rapuh, maka melalui tangisan kita bisa mencurahkan segala emosional kita kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Umat ini pun dalam hal ratapan ini Bapak Ibu, mereka sudah sampai titik nol, mereka sudah sampai bingung mau melangkah bagaimana, dan mereka hanya berharap kepada Tuhan. Di ayat 53 dikatakan, mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, pikirku binasalah aku. Bapak Ibu, ini adalah sebuah frasa gambaran bagaimana dikubur hidup-hidup. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, ketika dalam hidup ini, bagaimana seseorang itu dikubur hidup-hidup. Dia sehat tetapi dia harus dikubur dalam hidup-hidup. Inilah yang dirasakan umat itu, bahwasannya dia tidak bisa lagi bergerak dan hanya perlu meminta pertolongan dari Tuhan. Dan di ayat 54,
Air membanjir di atas kepalaku, pikirku binasalah aku. Ini menggambarkan bahwasannya ibaratnya di kolam dia sudah tenggelam dan hanya berharap supaya Tuhan yang menolong. Bapak Ibu, inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Terkadang di setiap masalah yang kita hadapi, setiap problematika hidup, terkadang kita akan sampai pada titik kita bingung harus melakukan apa. Dan ketika kita sampai titik itu, kita hanya perlu meratap dan meminta pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu, saya teringat kepada sebuah cara secara khusus ketika seseorang penjahat ingin dipidana eksekusi mati. Jadi molohea tabereng bagaimana sebuah eksekusi mati, seorang terpidana itu diberikan waktu untuk menangis dan diberikan waktu untuk bertemu oleh keluarga atau orang-orang yang disayang. Dalam hal ini Bapak Ibu, apakah seorang yang terpidana mati ini memerlukan pertolongan? Sangat memerlukan. Makanya dia perlu dipertemukan oleh hamba Tuhan dan oleh keluarganya yang dikasihi. Apakah melalui pertemuannya ini dia dibebaskan? Tidak. Tetapi sang terpidana yang dihukum mati ini akan sadar bahwasannya dia sudah sangat bersalah dan dia meminta maaf kepada keluarga dan fungsinya hamba Tuhan untuk menguatkan bagaimana seorang yang akan dipidana mati itu untuk ikhlas akan kejahatannya yang pernah dia lakukan. Ini mengingatkan kepada kita bahwasannya sebagai manusia, dosa kita sangat banyak sekali. Bapak Ibu, yang kedua adalah Tuhan dekat kepada kita. Ayat 55 sampai 57. Bapak Ibu, Yeremia melanjutkan ratapannya di tengah harapannya kepada Tuhan dengan memanggil namanya. Ayat 55. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Bapak Ibu, dalam hal ini pun ketika kita berada di dalam lubang yang dalam, sang peratap Nabi Yeremia pun menyatakan bahwasannya Tuhan mendengar kita. Bapak Ibu, sesulit apapun masalah yang kita hadapi dan sekejam apapun dunia kepada kita, jangan pernah lupa menserukan nama Tuhan. Seperti ada lagu rohani yang mengatakan Tuhan hanya sejauh doa. Berdoalah Bapak Ibu sebagai jalan untuk kita terus menyerukan namanya. Kemudian Yeremia melanjutkan ratapannya bahwasannya Tuhan selalu mendengar di ayat 56 sampai 57. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakanku. Engkau mendekat ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Bapak Ibu, inilah yang terakhir bagaimana sang peratap menyadari bahwasannya Tuhan selalu mendengar seruan kita umatnya. Tuhan tidak seperti kita yang pura-pura tuli. Tuhan tidak seperti kita yang pura-pura tidak mendengar ketika ada masalah. Tuhan selalu mendengar kita dan dikatakan bahwasannya jangan takut. Kita selalu disertai Tuhan. Melalui ratapan ini, Yeremia diyakinkan bahwasannya Tuhan selalu menyertai dia. Jangan kita takut. Bapak Ibu, dalam masa-masa prapaskah ini, marilah kita mengingat bahwasannya dalam diri kita ini, kita adalah hal yang lemah. Berbagai macam cara kita lakukan. Apalagi dalam masa-masa prapaskah ini, kita biasa melakukan dengan bertobat melalui puasa. Bagaimana dalam puasa yang dilakukan Tuhan Yesus seperti di epistel, dia berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan. Inilah yang sering kita hidupi di dalam masa-masa prapaskah. Bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita mengingat akan perjalanan hidup Tuhan kita yang mati dan bangkit untuk menebus kita. Bapak Ibu,
apapun yang kita lakukan untuk mengimani masa-masa Prapaskah ini, kita sangat beragam caranya. Ada yang berpuasa, ada yang melakukan pantang makan ini, pantang makan itu. Apapun yang kita lakukan selama itu untuk mengingatkan kita kepada pertobatan, lakukanlah. Dalam Minggu Info Covid ini, kita akan diingatkan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Selamat hari Minggu Info Covid. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, terima kasih atas kasih setiamu yang mengingatkan kami untuk selalu dekat kepadamu, untuk selalu mengakui kelemahan kami. Di dalam kelemahan kami percaya bahwasannya Engkau selalu menguatkan kami. Ajarilah kami untuk selalu menghidupi firman-Mu seperti Yeremia yang meratapi akan bangsa pilihan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa kepada jemaat-Mu HKBP Sionggang Resort Lumbenjulu. Berkatilah jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu hingga lansia. Berkati mereka, berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Biarlah kiranya Engkau selalu menyertai jemaat-Mu apapun yang mereka lakukan. Begitupun juga kami berdoa kepada seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun mereka berada. Apabila ada umat-Mu yang sakit, biarlah kiranya tangan pengasihan-Mu mengobati dan menyembuhkan umat-Mu. Bila ada umat-Mu yang bergumul dengan pekerjaannya, ajarkanlah kepada mereka untuk selalu mensyukuri apapun yang Engkau berikan. Ajarkanlah kepada mereka untuk giat dalam mencari pekerjaan. Begitupun juga kepada jemaat-Mu di luar sana yang bergumul dengan mencari jodoh. Biarlah kiranya Engkau pertemukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya ya Bapa, kepada bangsa dan pemerintahan kami ini, bangsa Indonesia, biarlah kiranya Engkau menyertai pimpinan negara kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan agar dapat mensejahterakan umat-Mu di negara Indonesia ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan.